Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang statistika. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang populasi dan sampel, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana sih cara kita menyajikan suatu data yang sudah didapat. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Les. Tombol subscribe-nya di sebelah kanan bawah ya. Nah, ada banyak cara untuk menyajikan data. Yang pertama dalam bentuk tabel. Nanti kita akan banyak ketemu soal-soal dalam bentuk tabel juga. Menggunakan diagram batang seperti ini. Menggunakan diagram lingkaran. Atau juga bisa menggunakan poligon atau grafik. Dalam setiap menggambar tentunya kita memerlukan ukuran yang presisi, ukuran yang baik, bukan ukuran yang salah-salahan. Misalnya ketika kita mau menggambar diagram batang, maka setiap satuan ini harus jelas nih, ya, harus jelas, tidak boleh asal-asalan, jaraknya harus sama supaya bisa mendapatkan diagram yang baik. Juga untuk poligon atau diagram garis. Nah, untuk diagram lingkaran nanti yang penting adalah kita harus bisa mencari berapa derajat si sudutnya. Nah, ini yang penting supaya kita bisa mencari berapa besar bagian dalam diagram lingkaran tersebut. Nah, kita langsung aja coba untuk soal yang pertama. Di sini diketahui ulangan harian matematika kelas 7F sebagai berikut. Kita disuruh menyajikan data tersebut dalam tabel dan juga diagram batang. Nah, kalau dalam tabel biasa nanti ada yang namanya data ya atau nilai, ada yang namanya frekuensi. Nah, sebenarnya gampangnya kita bisa seperti ini. Kita lihat dulu ada data berapa aja. Oh, ada 4. Ada nilai 4, ada nilai 5, nilai 6, 7, 8, dan 9 gitu ya. Kita bisa menggunakan turus untuk menghitung. Kalau yang sedikit mungkin gampang, tapi kalau yang banyak lebih mudah pakai turus ya. Kalau ini kan hanya sedikit, kita bisa lihat, oh ini 4. Ini ada 4, 1, ada 2 gitu ya, ada 2. Frekuensinya ada 2. Kalau yang 5 itu ada 2, 3. Nah, kan kita agak bingung tuh ya, ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, sebelah atas. Jadi kalau menggunakan turus seperti ini. Ini ada angka 7, kita kasih turus 1. Ada angka 6, ada angka 6. Turus itu begini ya, kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ada angka 8. Ada angka 4. Nah, tadi sudah ya, angka 4-nya kalau kita bikin turus. Angka 5. Ada angka 6, ada angka 9, ada angka 6 lagi, ada angka 8, ada angka 9, ada angka 7, ada angka 6 lagi. Nah, sudah 4, kita bikin garis miring, ada angka 6 lagi, ada angka 5, kemudian angka 8 lagi, kemudian angka 7 lagi, ada 4 lagi, ada 5 lagi, dan ada 6 lagi. Nah, setelah membuat turusnya baru kita boleh mengubah si frekuensi ini menjadi berapa banyak gitu ya. Jadi nanti tabelnya itu hanya yang kiri dan yang kanan. Data untuk nilai 4 frekuensinya 2, untuk nilai 3 frekuensinya 5 frekuensinya 3, untuk nilai 6 frekuensinya ada 7, untuk nilai 7 frekuensinya 3, untuk nilai 8 ada 3, dan untuk nilai 9 ada 2. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana cara membuat diagram batangnya? Maka kita bikin dulu nih sumbunya. Kita bikin sumbu Y-nya, kita bikin sumbu X-nya. Gitu ya. Yang Y itu biasanya frekuensi. Ini nilai. Tapi tergantung nanti ya soalnya gimana. Boleh dari 1, tapi kalau kita mau mulai dari 4, biasanya guru ada yang mengajarkan bikin begini dulu ya, bikin rumput sedikit. Maka nanti kita start dari 4, dari 5, dari 6, 7, 8, dan 9. Nanti ini frekuensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang 4 ada 2. Nah, nanti kita mesti bikin ya kiri kanan sama lah kira-kira ya. Jadi 4-nya ini kira-kira di tengahnya, ya ininya di 2 gitu. 5-nya itu di 3. Nah, ini kita tarik 3. Maka 5-nya kira-kira begini.
dan seterusnya. Nanti kira-kira tabelnya seperti ini, ya. Tabelnya akan jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua nih ya sekarang. Sekarang kalau tadi kita tabel dan juga diagram batang, sekarang kita mencoba diagram lingkaran. Jadi di sini diketahui jumlah siswa berdasarkan tempat tinggalnya dan kita disuruh menggambarkan diagram lingkaran. Nah, kalau disuruh menggambarkan diagram lingkaran, maka kita menjumlahkan dulu. Jadi ini siswa asal kelurahan A itu jumlahnya ada 11, siswa asal kelurahan B jumlahnya ada 23. Kita jumlahkan dulu nih jumlah datanya, semua siswanya berapa? 11 ditambah 23 ditambah 39 ditambah 34 ditambah 55 ditambah 18, nanti ini hasilnya adalah 180 siswa. Ya. Nah, kita akan membuat diagram lingkarannya. Maka kita butuh mencari besar sudut dari masing-masing bagian. Ya, maka kita akan mencari besar sudutnya si A. Carinya gimana, Kak? Oh, kita lihat frekuensinya si A. Ini kita mau cari sudutnya si A. Frekuensinya A itu, jadi frekuensi A dibagi totalnya dikali satu lingkaran tuh 360 derajat. Maka dikali 360 derajat. Sehingga ini nanti 11 per 180 dikali 360. Ini boleh dibagi, bagi 180 hasilnya 2. Nanti ini jadi 22 derajat. Untuk yang B kita hitung juga. 23 langsung ya per 180 dikali 360. Ini boleh dicoret, jadinya nanti ini 46 derajat. Untuk yang C 39 per 180 dikali 360 dicoret 2. Ini dikalikan hasilnya 78 derajat. Untuk yang D 34 per 180 dikali 360. Ini boleh dicoret 2. Nanti ini dapat 68 derajat. Untuk yang E itu 55 dibagi 180 dikali 360. Ya, boleh coret. Nanti ini hasilnya adalah 110 derajat. Terakhir untuk yang F, ya, untuk yang F itu berarti 18 per 180 dikali 360. Nah, ini boleh dicoret. Dapat hasil 36 derajat ya, 18 kali 2. Nah, kalau sudah kita bikin lingkarannya. Ya. Kita bikin satu garis dulu. Ya. Kemudian kita menghitung si A ya, si A 22 derajat, maka dari sini busurnya kita hitung 22 derajat. Nah, ini adalah bagiannya si A. 22 derajat. Kemudian kita hitung bagiannya si B. Berarti sekarang acuan menghitungnya, acuan derajatnya bukan dari garis yang pertama, tapi dari garis yang kedua nih, ya. Dari garis yang kedua itu 46 derajat. Kita hitung ke sini 46 derajat. Ini bagian yang B, gitu. Kemudian bagian yang C 78 derajat. Jadi kita hitungnya dari garis yang ini sekarang ya. Bagian yang C 78 derajat. 78 derajat. Gitu. Kira-kira seperti itu sampai nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kakak tampilkannya persentase, tapi kalau kita akan hitung dengan busur, nah ini nanti 22 derajat. Sesuai dengan besar yang kita hitung. Nah, arahnya boleh berlawanan jarum jam seperti yang kakak buat, boleh searah. Ya, kalau di sini searah. Ini 40 derajat. Ini berarti 78 derajat si C, si D 68 derajat. Ini adalah 110 derajat. Paling besar si E, F 36 derajat. Kira-kira seperti itu ya cara menggambar diagram lingkaran. Nah, sekarang kita coba untuk soal yang ketiga. Nah, ini adalah data perkembangan nilai ulangan IJUP ya. Kita disuruh membuat grafik perkembangan nilainya. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya itu artinya, nah ini berarti ini adalah nilai ya. Grafik. Kalau grafik kita mau tahu dia naik atau turun. Ini nilainya. Sedangkan ke sini adalah ke sini adalah ulangan yang keberapa? Ya, ulangan keberapa nih? Ulangan ke, misalkan di sini ulangan pertama, kemudian ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat,
ulangan ke-5, ulangan ke-6. Nah, sumbu Y-nya itu adalah nilainya. Kalau biasanya kalau grafik Y-nya itu nilainya, karena kita pengen tahu pergerakan harian, pergerakan bulanan, seperti kurs. Itu kan pergerakannya tiap hari gitu ya. Di sini paling rendah adalah 55, paling tinggi itu 85 ya. Oke, sekarang kakak bikin ininya, jangan lupa ya. Kalau di SI, ini kakak bikin 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Ya, kakak sebisa mungkin dia sama, tapi kalian nanti kalau ulangan harus pakai penggaris ya. Nah, kita lihat dulu yang matematika. Jadi kalau punya banyak data begini, kita kerjakan satu-satu. Yang matematika ulangan pertama 65. Nah, di sini gitu ya. Ulangan keduanya 60. Oh, di sini. Ulangan ketiganya 75, meningkat nih Ijup. Wah, belajar dia ulangan ketiga. Ulangan keempatnya 80. Ulangan kelimanya 65, turun lagi. Dia lupa belajar mungkin. Ulangan keenamnya jadi 70. Nah, di sini 70 ya. Nah, kemudian titik-titik ini kita hubungkan nih. Nah, ini adalah perkembangan ulangan matematika Ijup. Ya, ternyata naik turun grafiknya. Nah, lebih enak kalau kalian punya beberapa warna. Jadi nanti untuk yang fisika kita bisa bikin warna yang berbeda. Ulangan pertamanya 55, ulangan keduanya 80. Wah, Ijup meningkat drastis fisikanya. Ulangan ketiganya 75 di sini ya. Nah, ini kan kalau misalkan berbeda warna jadi kelihatan gitu ya. Ulangan keempatnya 70, turun terus Ijup ulangannya. Mungkin dia stres diputusin pacar gitu ya. Ulangan kelimanya itu 65, ulangan keenamnya itu 60. Nah, ya. Sehingga grafik perkembangan ulangan Ijup seperti ini. Untuk fisikanya nih, dia naik, dia turun, 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 turun. Nanti semua dikerjakan untuk semua datanya. Jadi kalau untuk soal ini nanti grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang abu-abu itu adalah nanti kalau kita buat pakai Excel gitu ya, keluarnya bagus nih, ada legendanya, legendnya, ada keterangannya. Nanti kalian juga mesti bikin keterangan yang ulangan ya. Ini yang biru matematika, tuh dia naik sama seperti yang putih, kakak bikin yang putih. Dia orange ini fisika ya, sama ya, orange. Nah, nanti yang sosiologi itu yang abu-abu, yang bahasa Indonesia itu yang kuning. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau untuk grafik sama saja seperti diagram batang, dan harus bagus nih jaraknya nih supaya grafiknya bagus gitu. Kita coba soal yang keempat. Nah, di sini adalah data kendaraan yang digunakan oleh 100 murid di sekolah Ijup Prestasi di Jakarta gitu ya. Dari data ini kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kalau kalian susah membaca datanya, agak bingung gitu maksud kakak, maka lebih baik datanya itu kita bikin menjadi tabel ya. Jadi kita punya nilai kendaraan, kita punya frekuensinya, ada berapa anak. Nah, yang pertama itu ada jalan kaki. Jalan kaki ada 12 gitu ya. Kemudian si mobil itu kita tinggal baca 24. Kemudian si motor, yang naik motor, kalau kita lihat itu 40. Nah, sekarang yang sepeda itu 15. Yang naik kendaraan umum, angkot, itu adalah 9. Nah, kalau sudah, maka kita butuh menghitung berapa banyak sih jumlah datanya ya. Ini tinggal dijumlahin. 12 tambah 24, ditambahkan lagi dengan 40, tambahkan lagi 15, tambahkan 9. Hasilnya itu adalah 100 anak. Oh, ini sebenarnya ada 100 murid ya. Nah, ini harusnya jumlah datanya sama nih. Kalau nggak ada yang aneh gitu ya, mungkin satunya teleportasi gitu, jadi nggak masuk data sini. Nah, langkah berikutnya kita adalah menghitung besaran sudutnya.
Jadi kita menghitung besaran berapa sih besar sudut untuk si jalan. Si jalan ini berarti 12/100 dikali 360 ya. Ini boleh dicoret jadi 3,6. 3,6 dikalikan dengan 12 itu hasilnya adalah 43,2 derajat. Nah, ini kakak angkanya kurang bagus karena koma-koma. Kemudian kita menghitung derajat yang mobil. Yang mobil ini adalah 24/100 dikali 360. Ini boleh dicoret lagi 3,6 kali 24. Hasilnya itu adalah 86,4 derajat. Kemudian kita menghitung juga derajat yang motor. Ini 40/100 dikali 360. Maka ini kalau dicoret 3,6 dikali 40, 36 dikali 4 itu 144 derajat. Kemudian kita hitung derajat yang sepeda. Ya, ini 15/100 dikali 360. Coret lagi ya. Jadi 3,6 dikali 15 hasilnya adalah 540 derajat. Terakhir yang naik umum juga kita hitung 9/100 dikali 360. Nanti hasilnya adalah 32,4 derajat. Sama seperti tadi ya. Jadi kita bikin lingkarannya gitu, kemudian kita bikin satu garis dulu. Kita hitung derajatnya. Oh, 144 derajat. 144 derajat. Ya, terus berapa? 54 derajat. Nah, ini dihitung nih. Ini adalah si motor. Gitu ya. Ini adalah si sepeda. Nanti dapatnya seperti ini kira-kira. Ya. Dimana kalau yang jalan kaki itu 12,12% atau ini 43,2 derajat. Tadi yang naik umum 32,4 derajat. Terus yang kuning ini apa? Sepeda 54 derajat. Yang abu-abu paling besar ini yang naik motor itu 144 derajat. Jadi ini kalau diukur pakai busur 144 derajat. Yang orange itu mobil itu 86,4 derajat. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi menyajikan data itu mudah sekali. Yang penting kita tahu bagaimana cara mengerjakannya di masing-masing diagram. Dan juga mengerjakannya tidak boleh salah-salahan ya. Kalau salah-salahan pasti hasilnya tidak baik. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar. Jangan lupa ya like video ini dan subscribe channel Le Guru Les dan juga follow Instagramnya Le Guru Les. Terima kasih.